dan semangat belajar untuk teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Kakak Ananda Putri Nahadila dalam mata pelajaran ekonomi. Tidak terasa nih teman-teman, kita sudah memasuki di pertemuan ketiga semester ganjil. Hari ini kita akan bahas topik yang seru banget, yaitu karakteristik kualitas informasi dan bidang akuntansi. Yuk teman-teman siapkan catatannya dan kita mulai pembahasan. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yuk nih teman-teman peta perjalanan kita. Minggu lalu kita sudah belajar kalau akuntansi itu bukan cuma soal angka, tapi alat bantu buat ambil keputusan. Ingat kan teman-teman, jangan cuma pakai perasaan buat urusan usaha kita atau warung kita, tapi pakailah data. Nah, hari ini tujuannya adalah supaya teman-teman bisa membedakan mana informasi yang berkualitas dan mengenal berbagai dokter spesialis dalam dunia akuntansi atau bidang-bidang akuntansi nih. Teman-teman, coba kalian bayangkan, kalau kalian mau memasak, apa kalian mau pakai bahan yang sudah busuk? Pasti nggak mau kan ya teman-teman? Begitu juga dalam dunia bisnis. Kalau kita pakai data yang salah, telat atau nggak nyambung alias data basi, usaha kita bisa sakit atau rugi nih teman-teman. Akuntansi hadir untuk menyajikan data segar supaya kesehatan usaha kita tetap terjaga. Selanjutnya ada 5 syarat informasi berkualitas. Lalu gimana sih Kak caranya tahu kalau informasi itu berkualitas? Minimal ada 5 syaratnya nih teman-teman. Yang pertama yaitu relevan, harus sesuai kebutuhan. Yang kedua tepat waktu, harus ada pas lagi dibutuhkan, jangan pas masalahnya sudah lewat. Yang ketiga yaitu netral, nggak memihak atau nggak dimanipulasi. Yang keempat dapat dipuji, harus ada buktinya seperti nota ataupun kwitansi. Yang kelima dapat dibandingkan, bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, teman-teman, bayangkan kalian punya warung dan mau pinjam modal ke bank. Apa sih yang harus dibawa? Apakah daftar menu makanan? Tentu saja bukan, teman-teman. Disinilah poin pertama muncul, yaitu relevan. Artinya, informasi yang kita kasih harus nyambung dengan kebutuhan. Pihak bank butuhnya laporan laba rugi buat tahu warungmu untung atau rugi. Bukan foto ayam geprek yang estetik. Kalau informasinya relevan, keputusan yang diambil pasti tepat. Tapi relevan aja nggak cukup teman-teman kalau datangnya telat. Makanya ada poin kedua yaitu tepat waktu. Laporan penjualan hari ini ya harus selesai malam ini juga. Kenapa? Biar kita tahu persis posisi uang kita. Kalau baru dihitung bulan depan, wah kalau ada uang kas yang terselip atau hilang, kita sudah keburu lupa kejadiannya nih teman-teman. Ibaratnya nih, nasi sudah jadi bubur, telat tahu informasi berarti telat juga kita bertindak. Jadi ingat teman-teman, relevan itu soal apa yang dibutuhkan dan tepat waktu itu soal kapan dibutuhkan. Keduanya wajib ada dalam akuntansi. Nah, setelah laporannya relevan dan tepat waktu, ada satu syarat mutlak lagi nih teman-teman, yaitu dapat dibandingkan. Coba lihat grafik di gambar. Di tahun 2023, keuntungan kita 60 juta. Lalu di 2024 naik jadi 85 juta. Kelihatannya nih keren nih teman-teman, tapi tunggu dulu. Angka ini baru bisa dibilang naik kalau cara hitungnya tetap sama alias konsisten. Bayangkan, kalau tahun lalu cara catatnya asal-asalan, terus tahun ini pakai sistem yang beda banget, kita jadi bingung sendiri teman-teman. Ini beneran untung atau cuma gara-gara salah catatan ya? Jadi ingat, laporan keuangan itu harus punya standar yang sama setiap tahunnya teman-teman. Tujuannya supaya kita bisa tahu dengan pasti apakah usaha kita lagi terbang naik atau malah butuh evaluasi karena merosot. Tanpa perbandingan yang jujur, kita cuma menebak-nebak di dalam gelap. Sekarang kita masuk ke rahasia besarnya nih teman-teman. Ternyata akuntansi itu nggak cuma soal catat-mencatat uang kas aja loh teman-teman. Sama seperti dokter yang punya spesialisasi, ada dokter jantung, dokter gigi, atau dokter anak. Akuntansi juga punya spesialisasi atau bidang-bidangnya sendiri teman-teman. Kenapa harus dibagi-bagi? Karena kebutuhan setiap perusahaan itu beda-beda dan kompleks. Coba kita lihat menu spesialisasinya nih teman-teman. Ada akuntansi keuangan yang fokus ke laporan untuk pihak luar, ada akuntansi manajemen yang bantu bos ambil keputusan internal, mau urusan sama negara,
ada akuntansi pajak. Dan atau mau jadi detektif keuangan, ada auditing atau pemeriksa akuntansi buat mastiin semua datanya jujur. Selain itu, masih ada bidang biaya dan bidang lainnya. Setelah kita tahu akuntansi itu banyak cabangnya, sekarang kita bandingkan dua yang paling populer nih teman-teman, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Bedanya apa sih Kak? Gampang banget nih teman-teman. Yang pertama, lihat akuntansi keuangan. Fokusnya adalah pihak luar, seperti bank atau pemerintah. Tujuannya untuk bikin laporan resmi seperti neraca dan laba rugi. Biar semua orang tahu kalau perusahaan kita sehat walafiat. Ibaratnya nih, ini adalah wajah perusahaan yang kita tunjukkan ke dunia luar. Nah, beda lagi sama akuntansi manajemen. Ini fokusnya buat pihak internal teman-teman, yaitu pemilik atau manajer. Isinya apa? Data rahasia dapur buat atur strategi. Contohnya, kita bakal hitung, aduh, harga bahan baku mie goreng lagi mahal banget nih, apa kita berhenti jual dulu ya atau ganti menu lain. Jadi singkatnya, keuangan itu buat laporan ke orang luar, sedangkan manajemen itu buat strategi kita di dalam. Dua-duanya penting banget nih teman-teman, biar strategi nggak cuma eksis tapi juga makin laris. Kalau yang satu ini adalah penyelamat buat teman-teman yang punya usaha produksi seperti pabrik tahu, konveksi, atau catering. Namanya akuntansi biaya. Fokus utamanya adalah menghitung HPP atau harga pokok produksi. Di sini kita nggak cuma asal tebak harga jual teman-teman, tapi kita hitung detail berapa harga bahan bakunya, berapa upah tenaga kerjanya, sampai biaya listrik mesinnya pun ikut dihitung. Kenapa harus sedetail itu? Coba lihat peringatan di slide ini teman-teman. Tanpa ini, Anda bisa jual rugi tanpa sadar. Serem kan teman-teman? Bayangkan kalian semangat jualan, laku keras, tapi pas dihitung akhir bulan malah tekor gara-gara biaya tersembunyi yang lupa dimasukkan. Jadi, akuntansi biaya memastikan setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produksi bisa tertutup oleh harga jual yang pas, plus keuntungan yang pasti. Siapa nih di sini yang kalau dengar kata pajak langsung deg-degan? Tenang teman-teman, itulah gunanya ada akuntansi pajak. Bidang ini bukan cuma soal setor uang ke negara, tapi tentang 3 hal penting yang ada di layar kalian. Yang pertama, taat aturan. Kita bantu perusahaan buat jadi warga negara yang baik dengan mengikuti aturan pemerintah yang berlaku. Yang kedua, hindari denda. Pernah dengar ada orang didenda gara-gara salah lapor? Nah, teman-teman, akuntansi pajak memastikan itu nggak terjadi. Kita hitung dengan teliti supaya nggak ada kesalahan lapor yang bikin kantong jebol. Yang ketiga, efisiensi pajak. Ini yang paling keren teman-teman. Kita mencari cara yang legal menurut hukum untuk menghemat pajak. Jadi bukan ngumpetin pajak ya teman-teman, tapi memanfaatkan aturan biar pembayaran lebih efisien. Intinya, akuntansi pajak ini seperti jembatan aman yang menghubungkan bisnis kita dengan kewajiban ke negara. Bisnis tenang, negara pun senang. Nah, kalau bidang yang satu ini adalah favorit si penyuka teka-teki, auditing atau akuntansi pemeriksaan. Coba lihat ya ikonnya teman-teman, ada kaca pembesar dan topi detektif. Kenapa? Karena tugas seorang auditor itu mirip seperti polisi atau detektif data. Mereka bertugas memeriksa laporan keuangan yang sudah dibuat untuk memastikan 3 hal, apakah laporannya sudah benar, jujur, dan sesuai standar. Kenapa bidang ini penting banget? Karena auditing berfungsi untuk mencegah kecurigaan atau fraud. Jangan sampai ada karyawan atau kasir yang nakal dan mencoba memanipulasi angka. Dengan adanya auditor, semua data keuangan dipastikan aman dan bisa dipercaya oleh semua orang. Jadi, kalau kalian teliti dan suka mencari kebenaran, bidang auditing ini pasti banget buat kalian. Supaya teman-teman makin kebayang, yuk kita main tebak-tebakan lewat studi kasus ini. Ada 3 orang dengan masalah yang berbeda-beda nih teman-teman. Kira-kira mereka butuh bantuan akuntansi di bidang apa? Pertama, ada Pak Budi sepemilik pabrik tahu. Masalahnya, dia bingung nentuin harga jual tahu per potong supaya nggak rugi. Karena Pak Budi urusannya sama biaya produksi, maka dia butuh. Betul, akuntansi biaya. Yang kedua, ada petugas bank. Dia butuh bukti kalau warung Ibu Lilis itu sehat sebelum dia kasih pinjaman modal. Karena bank adalah pihak luar yang butuh laporan resmi. Maka bidang yang tepat adalah apa teman-teman? Akuntansi keuangan. Yang terakhir nih, ada Ibu Susi, owner toko. Dia lagi curiga nih, kok stok barang sering hilang tapi uangnya nggak masuk-masuk. Untuk menyelidiki misteri ini, Ibu Susi butuh bantuan si detektif keuangan, yaitu apa teman-teman?
Betul banget, auditing atau pemeriksaan. Ternyata beda masalah, beda juga solusinya nih teman-teman. Teman-teman, setelah kita berkeliling melihat betapa luasnya dunia akuntansi, ada satu hal yang harus kita ingat baik-baik. Banyak orang menganggap akuntansi itu rumit, bikin pusing, dan penuh angka yang membosankan. Tapi sebenarnya, akuntansi hadir bukan untuk mempersulit hidup kita teman-teman. Justru sebaliknya, akuntansi adalah pelampung yang menyelamatkan usaha kita. Tanpa data yang jujur, usaha sehebat apapun bisa karam tanpa kita sadari. Dengan akuntansi, kita punya kendali penuh, kita punya peta yang jelas, dan kita punya kepastian untuk masa depan bisnis yang lebih cerah. Jadi, jangan takut lagi dengan angka, karena di balik angka-angka itu ada cerita kesuksesan yang sedang kamu bangun. Sebelum kakak menutup pertemuan kita pada minggu ketiga di semester ganjil ini, silakan bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan terkait materi akuntansi sebagai sistem informasi maupun bidang-bidang akuntansi yang sudah kita bahas hari ini, dapat langsung menuliskan di kolom komentar di bawah atau menghubungi kakak ya teman-teman. Luar biasa sekali semangat teman-teman dalam mengikuti proses pembelajaran hingga sejauh ini. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Kak Ananda hari ini. Semoga teman-teman semakin memahami bahwa akuntansi bukan hanya tentang angka, tetapi juga menjadi sistem informasi yang membantu pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi atau bisnis. Teruslah belajar dan latih kemampuan analisis kalian agar dapat memahami peran setiap bidang akuntansi secara lebih mendalam. Dengan pemahaman yang baik, kalian akan mampu menyajikan informasi keuangan yang akurat dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada pertemuan minggu berikutnya. Terima kasih teman-teman.